Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya MSCI ini sudah ngumumin hasil rebalancing atau evaluasi indeks global mereka di tanggal 12 Mei 2026. Dan hasilnya cukup bikin pasar Indonesia ramai. Singkatnya, ada banyak saham Indonesia yang dikeluarkan dari indeks MSCI. Untuk kategori MSCI Global Standard Index, ada 6 saham yang dikeluarkan, yaitu BREN, TPIA, Cuan, AMMN, DSSA, dan AMRT. Nah, cuman yang menariknya, AMRT yang dikeluarkan dari Global Standard ini justru diturunkan ke Small Cap Index. Sementara itu, di MSCI Global Small Cap Index ada 13 emiten Indonesia yang terdepak, yaitu ANTM, AALI, Bank, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, MIKA, MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG. Terus kenapa ini menjadi penting? Karena MSCI itu ibarat daftar acuan yang dipakai banyak investor dan dana besar dunia. Jadi kalau sebuah saham masuk indeks MSCI, biasanya otomatis banyak dana asing ikut beli saham itu. Sebaliknya, kalau dikeluarkan, ya banyak yang ikut jual juga gitu. Makanya habis pengumuman seperti ini, biasanya saham-saham terkait jadi lebih volatil dan rawan tekanan jual. Nah, yang cukup disorot kali ini sebenarnya bukan cuma saham yang keluar, tapi alasan di baliknya. MSCI menilai ada beberapa masalah di pasar Indonesia, terutama soal free float atau jumlah saham yang benar-benar beredar di publik. Plus, kepemilikan saham yang dianggap terlalu terkonsentrasi di kelompok tertentu. Jadi, MSCI ini merasa beberapa saham Indonesia kurang ideal untuk dijadikan acuan investor global. Tapi di tengah sentimen negatif ini, ada satu kabar baik. Indonesia tetap dipertahankan sebagai emerging market alias belum diturunkan kelasnya. Karena sebelumnya sempat ada kekhawatiran nih Indonesia bisa turun jadi frontier market yang levelnya di bawah. Jadi setidaknya ini memberi sinyal bahwa kepercayaan investor global terhadap pasar Indonesia belum sepenuhnya hilang. Dan sekarang fokus investor bakal tertuju ke langkah BEI dan juga OJK. Pasar berharap regulator ini bisa memperbaiki transparansi dan kualitas pasar modal Indonesia supaya kepercayaan investor asing ini bisa full pulih lagi. Dan yang perlu diingat, perubahan ini baru efektif pada penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2026 atau akan berlaku pada 1 Juni 2026 mendatang. Jadi kemungkinan pergerakan saham-saham terkait masih akan cukup ramai dalam beberapa minggu ke depan. Nah, gimana tanggapan kamu soal hasil rebalancing MSCI ini? Share di sini ya. Sampai jumpa.